Topic for today? What is our topic for today, guys? The concept, right? Bukan konsep, but concept, right? The concept of happiness. Alright. P-nya little happiness. Oke, lagi the concept of happiness. Guys, kalau baca the itu kalau ketemu konsonan dibaca apa? The, tetap ya konsonan. Kalau vokal, vowel, baca the. Umpamanya udara, sang udara umpamanya. You can say the air, right? Tamat bahasa Inggrisnya apa? The end, right? End. Tamat kan end, right? The end. Oh ya, kalau taman apa? Taman. The park, ya, bukan the park tapi the park, right? Aman ya itu ya. The concept of happiness artinya adalah, guys, konsep kebahagiaan. We don't talk about only the happiness but also the concepts also, right? Oke, baca dulu aja pelan-pelan. Happiness is an intricate emotion. Okay. That transcends a mere pleasure. Bacanya mere. Teman-teman tahu merely nggak? Merely tulisannya. Merely itu artinya cuman atau sekedar. Sama kayak just ya. Mere pleasure or momentary joy. What is the meaning of that? Happiness, kebahagiaan is an intricate emotion. Emotion yang intricate. Guys, sulit, rumit. Tapi kalau intricate dia pakainya berarti rumit yang gimana? Rumit yang asik. Rumit yang enak, rumit yang positif itu intricate. Mungkin bisa sambil ditulis nggak apa-apa, intricate, right? Tapi kalau rumitnya yang bikin pusing itu complicated. Ya, kalau kalian lagi ngegambar terus sulit, memang rumit tapi asik. Di dalam hati asik itu bukan complicated, it's intricate, ya. Berarti intricate emotion, emosi yang rumit, ya. Ada transcend melampaui. Biasanya kita pakai apa melampaui alam semesta, melampaui dunia. What is it? Beyond, right? B-E-Y-O-N-D, beyond. Kalau beyond itu cuma sekedar di luar gitu, guys. Melampaui apa fisik, benda fisik. Kalau transcend itu lampauan ini, pikiran. Saya bisa melampaui pikiran sufi, pikiran Rasulullah. Itu transcend vocabnya. Transcend, right? Melampaui. Mere pleasure. What is the meaning of pleasure? Pleasure, kenikmatan, ya kan? Lebih tepatnya kenikmatan. Or momentary joy. Momentary itu sementara. Joy itu, guys, more than happy ya. Dia adalah happy yang bermakna. Cuman kadang-kadang juga bisa momentary juga, sekilas. Momentary itu sekilas ya, bukan sementara. Kalau sementara bahasa Inggrisnya? Temporary. Kalau momentary itu sekilas aja ya. Artinya apa nih, guys? Kebahagiaan adalah emosi rumit yang melampaui sekedar kesenangan atau kebahagiaan sementara. Berarti lebih dari joy ya kalau mamanya dia bilang happiness itu. Tapi kalau happy aja, guys, if you find it in the Oxford, happy itu di bawahnya joy. Tapi kalau joy-nya momentary ya berarti happy-nya di atas. Happy itu kesenangan, guys. Kesenangan. Kalau joy kan kesenangan yang bermakna. Tapi kalau sementara ya lebih baik kesenangan aja. Paham? Ibu? Right. Transcend the mere pleasure of momentary joy. Kebahagiaan adalah emosi rumit yang melampaui sekedar kesenangan ataupun kebahagiaan sementara. Right, guys. Oke, lanjut dulu. It is often perceived. As a state of well-being. Characterized by contentment and fulfillment. Right? It is often perceived, right? Dipersepsikan, ini sering dipersepsikan sebagai state. State itu adalah kebahagiaan of well-being. Well-being apa, guys, sebenarnya? Kesejahteraan. Kesejahteraan itu apakah kaya? Bukan ya. Bukan kekayaan ya, tapi artinya kesejahteraan. Kemarin tidak kurang suatu apapun itu sejahtera ya. Jadi orang kaya belum tentu sejahtera, benar ya. Kalau dia ada masalah lain ya kan, ditinggal istrinya segala macam, itu berarti nggak sejahtera. Sejahtera itu lengkap semuanya, hidupnya lengkap ya. Well-being characterized by, yang ditandai dengan contentment. Nah, contentment itu kok kepuasan, emang bukannya satisfy ya gitu. Satisfy habis ngelakuin pekerjaan, satisfy, right? Kalau umpamanya puas lahir batin itu apa, guys? Rewarding, right? Kalau pemenuhan atau puas dalam batin, fulfillment, right? Kalau ini apa contentment? Content, satisfy and content. What's the difference? Content is keadaan ketika kita nggak butuh lebih, guys. Ya, umpamanya gaji kalian, umpamanya 5 juta nih. Pengennya kalau di gaji saya ditambah 2 juta lagi, keren nih, enak nih kayaknya. Ternyata sama bos dikasih 10 juta. Minta lebih nggak? Enggak, itu content berarti. Puasnya nggak mau lebih lagi.
Ya, berarti harus lebih-lebih dong. Apa konteksnya harus kita dikasih lebih. No, guys. When we can grateful with our life, ketika kita bisa bersyukur sama hidup kita, itu juga bisa jadi content, guys. For example, Uni, kamu selama ini merasa happy nggak sama happymu? Happy. Happy-nya biasa aja atau sudah agak memudar ya daripada semenjak beli ya? Oke, saya bisa memunculkan kebahagiaan itu lagi pas kamu beli awal dengan cara saya copet ya kan, saya balikin besok. Nah itu akan konsen ya kan, dan umpamanya saya kasih HP yang lebih bagus pun kamu nggak akan mau karena datanya ada di situ semua kan. Kamu kebingungan nyari data, itu namanya konsen guys, nggak mau lebih lagi ya kan. Dan kebahagiaan itu muncul biasanya memang karena kita susah dulu baru seneng. For example like this guys, air putih ya, water kalau pas sekarang biasa aja, kalau bulan puasa, wah luar biasa ya, special. Nah itu sudah konsep kebahagiaan seperti itu udah dipraktekkan sama pendiri Buddha ya, siapa dia? Siddhartha Gautama. Nah, tahun 563 sebelum Masehi, sebelum adanya Yesus ya. Nah itu teman-teman, siapa tadi namanya? Lupa. Siddhartha Gautama. Jadi dia itu anak raja yang dia benar-benar dikasih segalanya sama orang tuanya. Alright, karena istrinya meninggal ya kan? Istrinya meninggal, ibunya ini meninggal waktu ngelahirin dia, makanya dia satu-satunya yang paling berharga buat si raja ini, si bapaknya ini, dia benar-benar dikasih segala kenikmatan guys di istana. Dan dia nggak pernah ngeliat orang sakit, pokoknya segala yang nggak enak-enak dia nggak tahu. Pada suatu ketika dia keluar dari istana, dia ngelihat dunia sekitar, ternyata dia ngelihat banyak orang miskin, segala macam. Dia merasakan, oh ini ya dunia yang nyata, bukan yang kayak di istana. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Apakah dia bahagia guys? Tidak, belum. Kalau di istana kan sangat nikmat kan? Di luar dia jadi pengemis, sangat menderita. Ternyata guys, posisi sangat enak sama sangat menderita itu tidak enak. Tidak bagus semuanya. Makanya dia semedi, ada pohon namanya pohon Bodhi di India sana. Dia semedi nyari tengahnya antara nggak enak sama enak gitu. Akhirnya dia menemukan kebahagiaan. Kalau teman-teman mau nyari kebahagiaan, just feel your pain, embrace your pain. Cari sakitnya dulu, baru nanti bakalan bahagia. Contohnya misal, siapa yang perokok di sini? Merokok misal. Ya, ngerokok sekarang biasa aja ya rasanya ya. Coba ketika mau ngerokok tahan dulu 3 jam atau 5 jam. Pas ngerokok, wow luar biasa enak. Karena itu ajaran Buddha, pain dulu, munculkan pain dulu, baru penuhi hasratmu itu. Tahan dulu guys. Sama kayak orang puasa sebenarnya. Itu konsep kebahagiaan. Guys, I'll give you the magic of Muslim teaching guys. Ini mohon maaf kalau yang bukan Muslim ya guys ya. You know rukun Islam teman-teman? Rukun Islam ada berapa? What is it? Sorry saya cerita gini biar nanti Q&A-nya luas ya teman-teman ya. What is it? Rukun Islam ada berapa? 5, right? Number 1, what is it? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, right? Apakah ini ada maksudnya? Ada guys, ada loh. Ini ajaran hidup kita. Number 1, syahadat. What is the meaning? What is the purpose of syahadat? Ketika kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itunya gunanya untuk apa? What is the point of this? What is it? Keyakinan. So you have to sure, hidup ini udah ada yang ngatur, oke? Dan cara hidupnya yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikut ajaran Rasulullah. Udah itu aja, udah. Yakin udah ya. Baru yang kedua apa? What is it? Pray. Kenapa subuh itu jam 4 guys? Kenapa boleh nggak subuh jam 7? Nggak boleh, kenapa itu? Udah ada jamnya ya. Berarti di sholat itu kita diajarin apa? Disiplin. Udah yakin baru disiplin. Yang ketiga, zakat. Kalau kamu nggak punya saya kasih, kamu punya kamu kasih saya. Itu maksudnya apa? Collaboration. Ya, karena kata Bill Gates guys, ini Bill Gates, Mister, ya kirim Mister, lagi post Mister, kirim ya. Kata Bill Gates, you cannot build a jungle with only one tree. Kita nggak bisa menciptakan hutan hanya dengan satu pohon. Kita harus bekerja sama orang lain. Keren kan? Yang pertama tadi keyakinan, yang kedua what is it? Discipline, and then number 3 what is it? Apa tadi? Collaboration. Yang nomor 4 ini kebahagiaan. Puasa itu gunanya untuk kebahagiaan. Kalian akan merasakan nasi yang benar-benar enak, rendang yang benar-benar enak itu kalau bulan puasa. Gitu guys. Nah, nomor 5-nya itu bonus aja. Kalau kalian bisa orangnya yakin dan disiplin, and then what is it again? Kolaborasi, and then
selalu bahagia karena tahu konsepnya kebahagiaan tadi, pain dulu baru ini. Nanti nomor 5 itu gampang. Tuhan juga tahu kalau haji dan umroh itu mahal kok. Tapi kalau kita bisa menerapkan 1, 2, 3, 4 dengan bagus, dengan sempurna, banyak caranya untuk menuju ke sana. Like that, right? Gitu ya. Nanti Q&A-nya jangan template ya. Udah saya ceritain rugi nanti. Alright, what is it? The next, fulfillment. Dia bilang fulfillment, guys. Contentment tadi puas, fulfillment juga puas, cuma dia puas batin ya, pemenuhan ya. And then philosophers and psychologists okay, have debated its essence okay, for centuries, suggesting that true happiness arises from within. Right. Para filsuf and psychologist sudah debat its essence, intinya ya kan, for centuries, berabad-abad. Abad bahasa Inggrisnya apa, guys? Century, periode 10 tahun, 100 tahun, century, periode 10 tahun? Decades, benar. Kalau periode 1000 tahun? Era. Periode 1000 tahun, guys? Millennium. Alright, millennium. Kalau banyak ya milenia gitu ya, guys ya. Alright, okay, the next, what is it again? Century, for centuries, bertahun-tahun ya. Beratus-ratus tahun, berabad-abad, suggesting that true happiness arises from within, mengusulkan bahwa kebahagiaan sejati itu muncul memang dari dalam, guys, bukan dari luar. Bahagia, kalau senang memang dari luar, kamu kasih saya makanan, wah seneng. Lalu kalau bahagia itu identik dengan apa namanya, batin, apa, fulfill, apa namanya, apa sih, what is it, udah dari dalam kita. Ya, bahkan kalau di Islam itu ada sufi. Sufi itu adalah kayak Buddha sebenarnya, levelnya Buddha itu sama dengan sufi sih. Ya, sufi itu ketika dikasih enak enggak kayak gini guys, what is it? Dipuji enggak terbang, di anu enggak tumbang. Gitu ya. Itu sih. Ya. Kayak gitu-gitu guys. Alright, jadi kalau dikasih enak, dia kalau sufi, kalau levelnya udah sufi, dia dikasih enak malah takut, kenapa nih Tuhan marah sama saya, kenapa nih? Karena kan kalau kita mau masuk surga banyak ujiannya kan. Tidak akan kuberikan kamu surga sebelum ada ujian-ujian segala macam kan. Berarti kalau kita dikasih enak berarti apa? Ujiannya kan nggak ada ujian. Bahkan kalau sufi dikasih ujian dia akan bilang alhamdulillah. Gitu guys, malahan gitu ya. Udah levelnya sufi itu. Sufi itu orang-orang yang selevel nabi. Cuman kan nabi terakhir nggak ada lagi tuh. Ya, tapi orang yang bisa sampai ke level nabi itu disebut sufi, gitu guys ya. Oke, ini harus banyak ini nanti pas Q&A samples-nya ya guys ya, harus nyocos ini ya. Many believe that the pursuit of material wealth leads to happiness, but studies indicate otherwise. Oke, banyak orang percaya that the pursuit apa guys? Pencarian atau pengejaran ya dari materi, kekayaan itu mengarahkan kepada happiness, but studies, kepenelitian mengatakan sebaliknya. Semakin kita nyari kekayaan, semakin nggak bahagia guys. Right, and guys, for actually my way of life is absurdism. Saya merasa apa namanya, hidup ini nggak ada tujuannya. Gini guys, right now I want to be a president. Setelah jadi presiden yang saya anggap udah ujung ini, saya akan pingin yang lain lagi, nggak ada habisnya. Sebaiknya teman-teman melakukan yang namanya mindfulness. Mindfulness berarti hadir di masa sekarang. Jangan terlalu mikirin masa depan. Oke, tujuan memang harus ada, tapi nggak usah terlalu dipikirin. Jangan terlalu mikir masa depan, jangan menyesal masa lalu. Fokus hari ini. Caranya gimana? Biasanya pakai mindfulness bisa. Fokus di napas, diem. Napas masuk, bener-bener rasakan. Napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Ketika kalian makan, rasa rendang ini harus benar dirasain per bumbu nih. Kira-kira dalamnya, rasanya apa ini? Bener-bener dirasakan. Jangan sambil mikirin, aduh ini jam berapa ini udah ditunggu bos nih. No, feel it guys. Hidup itu kayak naik gunung aja loh. Kita tahu puncaknya, tapi kalau kita ngejar puncaknya nggak kerasa. Naik gunung itu jadi gak enak gitu loh. Feel sekitar kita. Saat ini, rasakan kebahagiaan saat ini. Bahagia nggak? Lihat saya. Lihat bahagia kan? Iya bahagia dong. Right. Oke, lanjut guys. Oke, 10 menit lagi selesai nih guys. Saya ngomongnya cepat-cepat biar ini ya, speakingnya agak lama guys. The first digit otherwise ya, banyak orang yang percaya bahwa mengejar kekayaan materi akan membawa kebahagiaan, tapi penelitian menunjukkan sebaliknya. Alright, interpersonal relationships, okay, a sense of purpose,
and personal growth are often more significant contributors. Hubungan interpersonal itu apa guys? Hubungan antar manusia ya, antar manusia, interpersonal itu ya. And then a sense of purpose, rasa tujuan. What is your purpose guys in life? Kita hidup ini harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya ya apa gunanya sebenarnya kita diciptakan? Right, you have to have the purpose. Yang kalau Islam apa sih? Manusia yang baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Yaitu your purpose. Tapi sebagai apa? Sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai apa? Ya, gitu ya. Alright. And you will feel the happiness daripada para koruptor itu guys. You will feel the happiness if you have the good purpose in life. You will feel the happiness. Kalau kalian cuma nyari kekayaan aja, believe me, that's not really good life. For example, like ini guys, kita udah punya nama baik, tiba-tiba korupsi, ngapain lagi? Ya kan? Udah punya duit banyak. Bayangkan guys, saya sebut nama aja ya. Nggak usah sebut nama nggak? Tom Lembong itu udah kaya raya guys. Ngapain dia ngambil duit lagi? Ya kan? Kenapa? Untuk apa? Karena dia nggak ngerti konsep kebahagiaan. Kalau kita terus-terusan guys, for example like this, kalau setiap hari kalian makan enak, ini makanan enak nggak akan ada rasanya lagi. Coba deh jangan makan 5 tahun aja. Jangan. Coba makan makanan yang nggak enak, yang pahit-pahit gitu. Ini rendang yang tadinya biasa aja jadi enak banget loh. Nah, itu konsepnya Sufi sama konsepnya Buddha. If you want to get the happiness, feel the pain, embrace your pain. Pain dulu baru ini. Ada tantangannya dulu. Ya, gitu ya. Setuju nggak misal ketika mau kepengen ngerokok ditunda dulu 5 jam lah. Ngerokok rasanya waduh ini kayaknya nggak pernah ngerokok 5 tahun nih, ya kan? Itu konsepnya guys. Kebahagiaan intinya ada di situ. Alright guys. Itu kebahagiaan, bukan kesenangan sementara. Personal purpose, personal growth are often more significant contributors. Okay, in essence, happiness is a subjective experience. Okay, influenced by various factors, including culture and individual values. Okay, in essence, what's the meaning of in essence, guys? Intinya ya, esensi kan inti ya. Happiness, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang subjektif, pengalaman subjektif. Subjektif itu apa, guys? What is the meaning of subjective? Persepsi, ya guys ya. Subjective is like this. Ini orangnya gini, apa ya nyontoinnya ya? Objektif dan subjektif, namun ada yang bisa nyontoin? Objektif itu fakta, aslinya memang gitu. Tapi kalau subjektif, menurut kita, gitu ya, intinya gitu ya. Berdasarkan pengalaman kita. Ini orangnya jahat nih, secara objektif dia melakukan kesalahan. Sebenarnya dia tuh nggak jahat, dia tuh orangnya baik sebenarnya. Nah itu subjektif, pemikiran subjektifmu, gitu ya. Kalian nonton filmnya biasa aja, itu subjektifmu. Tapi kalau menurut IMDb, udah itu objektif. IMDb kan yang rating gitu ya, gitu guys ya. Secara objektif, right? Subjective experience, influence yang dipengaruhi oleh apa? Yes, various factors, banyak faktor, including termasuk culture, budayanya, sama individual values, nilai-nilai individu. Ya, kebahagiaannya orang Islam sama kebahagiaannya orang Kristen ya beda. Wah, kalau orang Kristen ditaruh di Mekah juga nggak bahagia ya, padahal bagi orang Islam itu kebahagiaan. Orang Islam ditaruh di Vatikan juga plonga-plongo ya, ngapain saya di Vatikan? Ya itu beda-beda tergantung nilai-nilai sama budaya kita masing-masing, ya kan? Kayak gitu guys. Alright, and then dikit lagi ya kan? Nggak sampai setengah jam guys. Ultimately, cultivating gratitude, okay, and mindfulness can enhance one's overall sense of happiness. Ultimately, sama aja dengan finally ya guys ya. Pada akhirnya cultivating itu merawat dengan sungguh-sungguh ya guys ya. Mengembangkan bisa juga gratitude, rasa syukur. Syukur ini Mr. Syukur namanya. Yes, Mr. Syukur, merawat syukur. Kalian harus merawat Mr. Syukur ya kalau mau happiness ya. Cultivating gratitude and mindfulness, mengembangkan rasa syukur dan kesadaran. Kesadarannya mindfulness itu kesadaran di dunia sekarang ya guys ya. Maybe just give me one minute guys about kesadaran biar kalian lebih paham lagi. Just 1 minute. Ada Sufi namanya Al-Farabi. Al-Farabi itu Sufi pokoknya Timur Tengah lah guys ya. Dia ada kedatangan seseorang yang pengen berguru sama dia. Oh, kamu mau berguru sama saya? Oke, sekarang udah malam ya. Ayo kita istirahat dulu. Silakan, saya sudah sediakan kamar. Ada kamar tamu, guys. Disuruh tidur, di atasnya itu ternyata ini, guys. Banyak pedang-pedang yang gini, yang cuma digantung aja, digantung benang gitu.
Pernah lihat dengar cerita itu? Dia digantung benang dan dia aduh ini nggak mau ini apa namanya tidur di kasur ini, kasurnya empuk banget guys. Habis itu ketika dia mau turun ternyata di kakinya banyak ular kecil-kecil. Nah, jadi dia nggak bisa tidur di bawah, harus tidur di situ. Paginya si Al-Farabi nanya, selamat pagi, gimana tidurnya nyenyak? Gimana mau nyenyak atas pedang di bawah ular gimana? Nah berarti kamu nggak, ini padahal empuk loh kasur saya, pedangnya juga nggak jatuh, ular juga nggak naik, nggak gigit, kenapa kamu takut? Ini loh empuk, ini loh empuk. Itulah gambaran kita kalau terlalu khawatir masa depan sama menyesal masa lalu guys. Fokus sekarang. Caranya atur napas, ambil napasnya benar-benar kerasa guys. Napas masuk. Kalau perlu dalam batin gini, napas masuk. Napas meditasi enggak? Itu meditasi. Kalau mindfulness sudah dikembangkan lagi itu jadi meditasi. Kalau ada gerakannya itu yoga namanya guys. Ikutlah yoga coba ya. Yoga itu udah lengkap, itu versi lengkap dari mindfulness. Tujuannya untuk apa? Biar kita fokus sama dunia sekarang. Gak usah terlalu fokus masa depan sama menyesal masa lalu. Sehadirlah di saat ini. Gak usah mikir nanti gimana ya, nanti gimana. Gak usah nanti, sekarang aja. Wah ada teman-teman yang keren-keren ini. Ya kan, ini dulu, you have to feel it, right? Ada Mao di sini from Japan, right? Perhaps you can introduce yourself to apa sih, kenalan, saling mengenal gitu kan? Nah, pokoknya apa yang ada di sini kita nikmati guys. Understand what I mean? Nah itu 1 menit kan tadi, ya kan? 1 menit loh itu tadi. Okay, therefore. Saya sebentar. Akhirnya mengembangkan rasa syukur dan kesadaran, mindfulness, right? Dapat meningkatkan keseluruhan rasa kebahagiaan seorang. Okay, therefore, understanding happiness requires introspection and a commitment to personal development. Therefore apa guys? Maka dari itu, right? Therefore, so that's why, gitu kan? Understanding happiness, memahami kebahagiaan. Requires sama kayak needs ya guys ya, membutuhkan introspection. Introspeksi itu mikirin perasaan kita. Kenapa sih saya tadi marah? Gimana sih caranya biar nggak marah-marah, nggak gampang marah? Gimana sih? Kalau refleksi itu ngebayangin tadi. Pokoknya kita lagi berantem sama bos, refleksi itu ngelihat ke belakang. Oh tadi saya berantem sama bos. Oh ya gimana ya biar saya nggak marah-marah ada keadaan kayak gitu, itu namanya introspeksi guys. Oke, refleksi dulu baru introspeksi. And also any commitment to personal development, dan komitmen terhadap pengembangan diri. Alright, any question? Gak ada kan? Langsung Q&A samples ya. Alright. Any question? No. Aman ini guys, pokoknya bagian gitu doang. Alright.